People, apa kabarnya? Kita sudah ada di bulan Mei. Kita sudah menjalani karantina kurang lebih hampir lebih dari 1 bulan. Sudah naik berapa kilo Greater People? Saya harap meskipun kita mungkin berat badannya agak naik sedikit, tapi semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat. Jangan lupa terus pakai masker ketika mungkin Greater People harus keluar dari rumah untuk melakukan beberapa kegiatan, dan juga mungkin ada banyak hal yang harus kita lakukan di luar rumah ya. Tapi sebisa mungkin ayo sama-sama kita tetap stay at home. Greater People, kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam Homey Church. It's so good to see you here with me. Welcome to the family. Meskipun saat ini kita bertemu dalam layar kaca atau layar handphone atau layar laptop yang saat ini Anda tonton, kami berharap kehangatan dan juga sukacita terus menjadi bagian setiap kita. Kami mengucapkan happy birthday and happy anniversary to all of IFGF Gorontalo people. Kiranya di tahun yang terus bertambah ini banyak hal-hal baik yang juga bertambah dalam hidup kita, dan semoga kita segera bisa berkumpul dan merayakan ulang tahun kita bersama-sama ya. Meskipun kita stay at home atau di rumah aja dan juga dalam keadaan social distancing, kami IFGF Gorontalo akan senantiasa melayani Anda dalam berbagai macam kegiatan yang bisa membuat kita semua tetap dalam hadirat Tuhan. Dimulai dari hari Senin, tetap akan ada Family Day. Greater People, jemaat Tuhan bisa bersama-sama dengan keluarga, menikmati kehangatan di rumah, saling bercengkrama, berbagai cerita yang luar biasa share, dan juga mungkin bisa bertanya kabar teman-teman yang lainnya. Di hari Selasa, akan ada kegiatan Discipleship Journey. Greater People yang sudah bergabung bisa bergabung dalam Google Classroom. Ada kelas Come dan juga kelas Grow. Jika Anda mungkin masih kebingungan untuk mengaktifkan Google Classroom, Anda bisa bertanya kepada Ibu Medi Tulandi atau Bapak Agus Meyono. Di hari Rabu, kita akan ada kegiatan Walk with God setiap jam 8 waktu Indonesia Tengah. Greater People, mari bergabung dalam kegiatan Walk with God. Di sini kita akan sama-sama beribadah, menyanyi, memuji Tuhan, dan juga berdoa. Di sana juga ada firman Tuhan yang luar biasa yang akan menguatkan kita. Mari bergabung bersama dengan ibadah Walk with God setiap hari Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Di hari Kamis, Greater People atau Mama Papa, yuk ajak anak-anaknya di rumah. Mungkin yang selama ini hari Senin sampai hari Minggu nonton YouTube atau mungkin main game atau mungkin banyak tugas-tugas dari sekolah melalui WhatsApp atau Google Classroom. Boleh ajak anak-anaknya setiap jam 4 waktu Indonesia Tengah di hari Kamis. Kids, ayo gabung ikut bonfire atau ibadah iKids. Kalian bisa bergabung nanti jam 4, akan banyak kegiatan-kegiatan yang luar biasa, dan juga kalian bisa melakukan kreativitas yang lucu-lucu. Yuk bergabung ya di hari Kamis jam 4 sore. Setiap hari Jumat akan ada ibadah doa puasa. Mari setiap pelayan Tuhan, volunteer, dan juga jemaat Tuhan bergabung dalam ibadah doa puasa yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 12 siang sampai jam 1 siang. Mari bergabung, rasakan hadirat Tuhan, dan juga mari bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah, dan berdoa bersama. Mari memulai setiap hari kita di hari Sabtu terutama ada doa fajar. Jemaat Tuhan bisa bergabung di jam 6 pagi. Anda bisa bergabung dalam doa pagi atau doa fajar. Mari luangkan waktu kita, bangun lebih awal, bangun lebih pagi. Jam 6 pagi bergabung bersama doa fajar. Greater People, kegiatan-kegiatan tersebut bisa diakses melalui live Facebook. Anda bisa search di Ibadah IFGF Gorontalo. Jika Anda memiliki akun Facebook atau sosial media yang bernama Facebook, silakan search Ibadah IFGF Gorontalo. Anda bisa bergabung dalam setiap ibadah-ibadah live yang ada dari hari Rabu sampai hari Sabtu. Mari bergabung bersama, dan juga kita bisa sama-sama berinteraksi melalui, sekali lagi, Ibadah IFGF Gorontalo live di Facebook. Untuk Greater Generation, anak-anak muda, teen, youth, and college, yuk sama-sama bergabung dalam TYC Online Service yang akan diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Kalian bisa buka di YouTube channelnya TYC Gorontalo. Di sana kalian bisa sama-sama beribadah bersama teman-teman kalian yang lainnya, meskipun mungkin dari rumah masing-masing ya. Yuk sama-sama bergabung di sana, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan nantinya kalian bisa share sama-sama
di Zoom atau di iCare kalian masing-masing. Kegiatan iCare masih terus diadakan. Jemaat Tuhan bisa bergabung tetap dengan kelompok-kelompok iCare-nya. Jemaat Tuhan bisa menggunakan aplikasi Zoom atau mungkin beberapa aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah iCare. Jangan sampai kita ketinggalan untuk mengikuti iCare karena ada banyak sekali share atau mungkin pesan-pesan yang luar biasa yang bisa kita berikan kepada teman-teman kita yang lainnya. Meskipun kita semua terpisah di rumah masing-masing, tapi kita bisa saling berbagi cerita di iCare masing-masing. Jika Anda mungkin belum tergabung dalam iCare, Anda bisa menghubungi Pastor Lydia. Di bulan Mei ini kita akan ada movement yang sangat luar biasa, I Get, I Give, di mana kita tidak hanya sekedar menjadi penerima berkat itu, tetapi kita boleh menjadi saluran berkat. Mari jemaat Tuhan yang tergerak hatinya, kita sama-sama mau membantu dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Jika Anda tergerak, mari Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan jika Anda langsung mau transfer, Anda bisa langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Persembahan masih akan terus dijalankan secara virtual. Jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Jemaat Tuhan juga dapat memberikan melalui e-wallet yang tersedia. Jemaat Tuhan dapat men-scan barcode kris berikut ini. Atau jika jemaat Tuhan tidak memiliki virtual account atau tidak bisa mentransfer, jemaat Tuhan dapat memberikan secara tunai kepada iCare leader yang ada. Sekian iNews untuk bulan ini. Jangan lupa di rumah aja. Kalau butuh keluar, tetap pakai masker, makan yang sehat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan, Allah yang sudah menjadi kota benteng kekuatan kita. Haleluya. Kau telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk.
berkatan anugerah terbesar bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Mari katakan sama-sama, Kau telah pilih diriku. Kau telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk dan mengenal kasih-Mu. Hidup dalam rencana-Mu. Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkatan anugerah terbesar. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Mari angkat tanganmu dan sama-sama kita katakan, Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkatan anugerah terbesar. Salah katakan, Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkatan anugerah terbesar. Lebih sungguh-sungguh katakan, Kau bawaku penuh berkatan anugerah terbesar. Mari dengan imanmu katakan, bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Come on. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Yes, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, hari ini hari yang luar biasa buat saya dan saudara. Dan bulan ini kita akan dibawa pada pengajaran God Faith, di mana kita akan terus dibawa untuk mengalami iman hari lepas hari. Iman kita akan dibawa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan ayat pada pagi hari ini yang saya dapatkan yang menjadi kekuatan buat kehidupan saya, dan saya yakin menjadi kekuatan buat setiap kita yang beribadah pagi hari ini pada Mazmur 46. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saya tidak tahu apa yang saudara alami akhir-akhir ini, tapi yang saya tahu dan saya yakin bahwa kita punya Allah yang besar, yang mengatasi setiap persoalan kita. Dia Allah yang menjadi batu pencuru kita, yang menjadi kubu pertahanan kita. Dan pagi hari ini, mari kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Apapun posisimu saat ini, bagaimanapun keadaanmu saat ini di rumah masing-masing, mari setiap kepala keluarga, mari pimpin keluargamu, setiap gembala akhir, mari pimpin setiap timmu untuk bisa menyembah Tuhan. Fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Percayakan bahwa hidup kita ada dalam kontrol Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Pagi ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau yang memegang hidup kami. Allahku yang hidup dan yang kupercaya, di mana aku menyandarkan imanku sepenuhnya. Sujud menyembah-Mu, Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Hatiku
Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu. Kebaikan-Mu setiap hari, setiap musim berganti, kami terus merasakan kesetiaan-Mu yang tak pernah berubah. Yesus, Kau memagariku dengan kasih setiamu, dengan rahmat-Mu. Kami percaya Tuhan, iman kami sepakat menyatakan kami terlalu percaya kepada-Mu. Yesus, 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 kami terlalu percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Holy Spirit touch every heart. Kebaikan yang membuat kami setiap senantiasa percaya kepada-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah membuat iman kami percaya dan teguh di dalam Engkau. Saudara, jika saat ini saudara beribadah bersama-sama dengan keluarga terdekatmu, bisa sama-sama bergandengan tangan. Iman kita akan semakin teguh saat kita menyepakati itu bersama-sama. Pagi hari ini, mari sepakat bersama dengan saya mengatakan bahwa Engkau Allah yang besar, melebihi dari setiap apapun yang kami alami saat ini. Gunung-gunung boleh beranjak, segala bukit boleh bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dariku. Yes, Lord. Mari dengan keluargamu sama-sama bergandengan tangan, kita katakan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
hari ini iman kami sepakat percaya kepada kuasa-Mu. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini dikisahkan tentang peperangan antara umat Allah dengan bangsa Amon dan orang Aram, dan peperangan ini dimenangkan oleh Raja Daud berserta dengan panglimanya karena mereka memasang strategi yang baik. Namun sesungguhnya kemenangan itu karena mereka mengalami perkenanan Tuhan. Oleh perkenanan Tuhanlah sehingga Daud berserta dengan panglimanya menang dalam peperangan itu. Mazmur 20 katakan bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Tuhan memberikan kemenangan bagi umat pilihannya. Hari-hari ini biarlah situasi bukan mengatur hidup saya dan saudara, tapi kita yang mengatur situasi itu. Karena Tuhanlah kemenangan kita. Kemenangan itu sudah diberikan bagi setiap orang-orang pilihannya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara mengalami kesukaran di dalam melakukan firman Tuhan, mari angkat hatimu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Para suami, kasihilah istrimu hari-hari ini. Mungkin sulit, yang para suami, para istri tunduk kepada suamimu, walaupun suamimu kasar, ya, yang baik anak-anak, ya hormatilah orang tuamu, walaupun orang tua itu tidak sesuai dengan harapanmu. Pagi hari ini biarlah kemenangan itu senantiasa diperoleh untuk kita semua. Pada pagi hari ini, mungkin hari-hari ini saudara mengalami kesulitan di dalam melakukan firman Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan percaya Tuhan yang memampukan kita. Karena saya percaya orang yang taat kepada firman Tuhan akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Pagi hari ini saya mau mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Biarlah kuasa Tuhan turun atas kita pagi hari ini. Setiap para suami, para istri, anak-anak, mari bawa hatimu kepada Tuhan. Biarlah setiap doa kita, apapun yang kita lakukan pagi hari ini, biarlah kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena ketika kita berkenan kepada Tuhan, kemenangan demi kemenangan itu akan kita alami. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan umat-Mu yang angkat kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini sulit bagi kami untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Engkau urapi setiap para suami, urapi para istri, anak-anak, untuk kami mengalami perkenanan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi kesulitan kami mau belajar taat kepada firman-Mu. Bantu kami Allah Roh Kudus, sehingga kami mampu melewati masa-masa sukar ini bersama dengan Tuhan. Sehingga kemenangan ada di pihak orang-orang pilihan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah lingkupi bangsa dan negara kami untuk mengalami perkenanan Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan turun atas bangsa kami. Belas kasihan daripada Tuhan turun atas bangsa kami. Dan keselamatan, kemenangan daripada Tuhan itu turun atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami. Berkati hidup mereka, masa kecil mereka. Dari masa kecil mereka Tuhan, biarlah mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka dewasa, biarlah roh takut akan Tuhan itu senantiasa menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang kami lalui hari-hari ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Tuhan yang ada bersama dengan kami. Biarlah perkenanan Tuhan menyertai hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Biarlah firman Tuhan itu menjadi jawaban atas setiap situasi saat ini. Firman Tuhan menjadi penolong bagi kami. Firman Tuhan menjadi kompas bagi kami Tuhan, untuk menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus membantu kami sehingga kami boleh kuat menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan akan firman-Mu, urapan yang spesial Engkau berikan bagi hamba-Mu pagi hari ini. Saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan terus mau taat melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
Salam hormat dari Direktur beserta manajemen untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga maksudnya baik itu beroleh hikmat dan beroleh kesehatan untuk teman-teman sekalian dan bernilai ibadah. Semoga ini COVID cepat berlalu dan kita sekalian senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan saudara, hari ini kami ada di Alisabu, satu rumah sakit rujukan pemerintah yang diberikan untuk menangani COVID-19 di kota Gorontalo. Dan terima kasih untuk semua dukungan saudara-saudara kepada tim IFJF Peduli, di mana kita sudah menyalurkan bantuan setiap hari Sabtu kepada tim medis yang ada di garis depan di kota kita dalam bentuk makanan ringan kepada mereka sebagai wujud dukungan kita akan apa yang mereka kerjakan, dan kita tetap berdoa supaya COVID-19 ini dapat segera diselesaikan dan kita kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tetap di rumah saudara, kita dukung upaya pemerintah, kita dukung pengorbanan para tim medis yang ada di garis depan dengan apa yang kita bisa, dan saya percaya bersama-sama kita mampu mengatasi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, senang dapat kembali bertemu dalam live streaming kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap saudara yang terus terlibat dalam gerakan I Get, I Give, di mana kita telah membantu 40 keluarga selama COVID ini berlangsung. Kita memberi mereka tunjangan dalam bentuk barang-barang pokok yang diperlukan oleh setiap keluarga. Dan ada 40 keluarga yang kita donasi untuk memperhatikan mereka. Dan kemudian kita juga telah memberi bantuan dalam bentuk makanan ringan kepada tim medis yang berada di Alisabu yang tadi saudara sudah saksikan video singkat sebagai ungkapan terima kasih dari tim medis diwakilkan kepada kepala perawat yang ada di Alisabu. Saya tetap mendorong setiap jemaat di masa-masa sukar seperti sekarang ini untuk kita terus berbagi dan mempermuliakan nama Tuhan akan segala apa yang telah dilakukan bagi kehidupan kita. Terima kasih untuk semua kepedulian saudara. Mari jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, di rumah saudara, di kelompok-kelompok kecil saudara, saudara bangkit berdiri, pegang Alkitab saudara, Bible tape saudara, untuk sama-sama kita mendeklarasikan kabar baik. 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. People is our mission. Connect with God, make disciple. Puji Tuhan, beri salam kiri kanan saudara dan silakan duduk kembali. Persiapkan hati saudara untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini menjadi hari yang spesial bagi setiap kita karena hari ini gereja kita di seluruh dunia mendedikasikan ibadah untuk memperingati Hari Ibu Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret tahun 2020. Dan hari ini juga kita mendedikasikan ibadah kita bagi para ibu untuk mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan dan mendengarkan kesaksian para ibu bagaimana mereka menerapkan, menyatakan iman mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Saudara, kemarin saya coba browsing di Google untuk mencari definisi dari kata ibu. Saya percaya setiap kita dapat mungkin memberikan definisi sendiri-sendiri dalam memberi arti tentang ibu itu siapa. Nah, setelah saya coba melihat di Google, maka saya menemukan arti kamus tentang ibu. Ibu merupakan kata benda di mana dikatakan di sana wanita yang telah melahirkan seseorang. Itulah definisi seorang ibu. Tapi kalau kita kemudian coba mencari lebih lanjut, ada beberapa kemudian definisi-definisi yang ditulis tentang ibu itu apa dan siapa. Ada yang mengatakan bahwa ibu adalah sebuah kata benda yang mengandung arti seorang yang memberikan waktu 24 jam sehari tanpa meminta bayaran. Ada lagi yang menyatakan bahwa ibu merupakan kata benda yaitu seseorang yang mencintai tanpa syarat, orang yang membangun karakter dan menyembuhkan hati yang luka, orang yang membuat dan menjaga memori indah, orang yang dicintai dengan penuh kasih dan kekaguman. Itulah ibu.
Sementara ada seorang anak yang coba memberikan arti ibu dari segi kata kerja. Dia katakan bahwa ibu itu merupakan kata kerja yang artinya mencintai, mengayomi, melindungi, mendidik, membimbing, memberi kenyamanan, memelihara, mendukung, merangkul, menghargai, dan memberi semangat, dan lain-lain. Saudara, kalau seorang bayi baru lahir di muka bumi ini dan ketika matanya terbuka, saya pastikan bahwa setiap kita itu orang pertama yang kita lihat adalah seorang ibu. Karena ketika seorang bayi membuka matanya, yang pertama dia lihat adalah wajah ibunya. Untuk itu dari tempat ini, gereja kita IFGF Gorontalo melalui live streaming pada pagi hari ini, saya mengucapkan selamat Hari Ibu bagi setiap ibu yang kemudian ada bersama-sama dalam ibadah online kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Nah saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari seorang wanita, dari seorang ibu. Bagaimana dia merefleksikan, menyatakan imannya di dalam kehidupannya. Mari buka Alkitab saudara dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25. Yakobus 2 ayat 25 dikatakan di sana. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudaraku, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada para wanita. Apapun pekerjaanmu dan bagaimanapun kondisimu, Tuhan tidak memilih-milih orang dan Tuhan tidak memandang muka. Seperti yang sudah kita perhatikan pada surat-surat awal daripada Yakobus. Dia mengatakan bahwa janganlah kita memandang muka. Dalam kisah ini diceritakan Rahab adalah seorang pelacur. Rahab adalah seorang wanita tunasusila. Rahab adalah seorang wanita yang tidak bermoral. Tetapi kemudian Rahab diperhatikan oleh Tuhan. Yang ingin saya katakan kepada setiap saudara pada pagi hari ini, apapun kondisi saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun situasi yang saudara alami, setiap saudara itu mendapat perhatian daripada Tuhan. Betapa lemah pun seorang wanita, Anda diperhatikan oleh Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang wanita yang bernama Rahab. Ada dua hal yang menarik perhatian saya ketika kita belajar iman yang dikatakan oleh Yakobus yang diperlihatkan oleh Rahab. Yang pertama, Rahab adalah wanita yang mendengar dan melakukan firman di dalam kehidupannya. Itu dapat saudara lihat dalam Yosua 2 ayat 10-11 yang berisikan cerita tentang peristiwa yang dikutip di dalam Yakobus ini. Dalam Yosua 2 ayat 10-11 dikatakan di sana, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amor yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Saudara, dari kisah ini kita belajar Rahab memberi gambaran bahwa apa yang dia dengar itu menumbuhkan imannya. Itu yang kemudian kita lihat dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Apa yang Rahab dengar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan bagi umat Allah orang Israel itu menimbulkan iman dalam kehidupannya sehingga dia menaruh kepercayaan kepada kehebatan dan kedahsyatan Allah Israel. Dia tidak hanya mendengar tentang cerita-cerita yang luar biasa tentang Allah itu, tetapi kemudian kita lihat di sini bagaimana kemudian kebenaran itu dia responi dengan memberi perlindungan kepada dua utusan Yosua yang datang memata-matai keadaan Yeriko. Dia tidak hanya mendengar tentang kebesaran Tuhan, dia tidak hanya mendengar tentang pekerjaan Tuhan kepada umat Allah, tetapi kemudian Rahab sadar betul bahwa hanya ada satu Allah yang luar biasa, yaitu Allah Israel, dan itu sebabnya kemudian Rahab mengambil keputusan untuk percaya kepada Allah Israel dengan membuka hati, mewujudkan imannya dengan memberi perlindungan kepada dua utusan Allah ini.
Nah, hari-hari ini yang perlu kita belajar, jangan kita menjadi pendengar yang baik, tetapi kita menjadi pelaku dari apa yang kita dengarkan tersebut. Berbeda dengan orang Yeriko, mereka juga mendengar perkara yang sama seperti yang didengar oleh Rahab. Tetapi orang Yeriko pada umumnya menutup hati mereka untuk tetap berdiri pada pendirian mereka dan tidak menaruh percaya kepada Allah Israel, berbeda dengan Rahab. Nah saudara, hari-hari ini semua kita mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk mendengarkan tentang perbuatan Allah yang luar biasa. Hari-hari ini saudara bisa live streaming, melihat, menonton, mendengar live streaming di mana-mana. Dari rumah saudara, saudara bisa membuka YouTube di tangan saudara, di HP saudara, di laptop, di komputer saudara, untuk mendengarkan banyak hamba-hamba Tuhan yang akan memberikan pengajaran firman dalam kehidupan saudara. Tetapi masalahnya, apakah yang saudara dengar itu terus saudara lakukan dalam kehidupan saudara? Ataukah kemudian hanya berhenti saudara mendengar, kemudian saudara menuliskan status saudara di Facebook saudara, status saudara di Instagram saudara, kemudian saudara mengharapkan banyak orang yang memberikan like kepada saudara, memberikan komentar kepada saudara, dan kemudian saudara merasa itu cukup? Saudaraku, banyak orang hari-hari ini mengejar puji-pujian dari orang lain. Puji-pujian dari teman-temannya. Puji-pujian dari friend-nya di Facebook, di Instagram, atau di YouTube. Tetapi mereka lupa untuk menarik pujian daripada Tuhan. Nah seharusnya yang kita perlu belajar adalah kalau kita ingin melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan kita, janganlah menjadi orang-orang yang makam puji, yang mengejar pujian manusia. Tapi mari kita mengejar pujian daripada Tuhan. Sebab kalau kita membaca dalam 2 Korintus, pasalnya yang ke-10 ayat 18, 2 Korintus 10 ayat 18 dikatakan begini, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Artinya apa? Orang akan kuat. Orang tidak akan gampang tumbang, ia akan kokoh ketika dia mendapat pujian daripada Tuhan. Dan siapa orang-orang yang dipuji oleh Tuhan tersebut? Orang yang dipuji oleh Tuhan bukanlah orang yang tahu kebenaran, tapi orang-orang yang tahu kebenaran dan melakukan kebenaran itu dalam kehidupannya. Kita belajar dari 2 wanita. Yang pertama Maria yang membasuh kaki Yesus. Maria kenapa dia membasuh kaki Yesus? Dia mengorbankan begitu banyak uang dengan kemudian menumpahkan minyak narwastu di kaki Yesus. Sebagai satu ungkapan, refleksi, pernyataan imannya kepada kasih Allah yang begitu besar yang sudah dia terima dalam hidupnya. Kemudian dia mewujudkan itu dengan memberikan yang terbaik, memberikan penyembahannya kepada Kristus. Dia tidak kemudian hanya mengagumi lewat kata-kata. Kalau saat itu sudah ada Instagram, dia tidak hanya tulis di Instagramnya, dia tidak tulis di Facebooknya, tapi dia wujudkan dengan tindakan pengorbanannya kepada Kristus. Hal yang sama juga dilakukan oleh seorang janda yang miskin. Ketika dia datang ke bait Allah, dia mempersembahkan 2 peser persembahannya yang dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa wanita ini mempersembahkan semua yang dia miliki. Artinya apa? Dia menaruh iman kepada Tuhan, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dengan memberikan semua yang ada pada dirinya. Imannya diwujud nyatakan lewat tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, hari-hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kita menjadi pelaku firman yang baik. Itu seperti orang yang sementara membangun rumah di atas dasar yang kuat. Kita tidak hanya perlu mengetahui hal-hal yang benar, tapi kita harus melakukan hal yang benar itu dalam kehidupan kita. Supaya kemudian kita sungguh mengalami apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, ada seorang wanita ya yang bernama Nancy Elliot, Matthew Elliot. Dia sangat mengerti tentang kondisi anaknya yang menderita satu penyakit yang membuat anak ini tidak bisa diam. Sehingga ketika di sekolah, anak ini akan terus bergerak dan ini mengganggu teman-temannya di sekolah. Itu sebabnya kemudian guru si anak memulangkan si anak di rumah dan berkata, anak ini sangat sulit untuk menerima pelajaran di sekolah. Entah dia terlalu bodoh atau mungkin dia terlalu pintar. Sehingga kemudian anak ini dirumahkan, dipulangkan ke orang tuanya.
Tetapi Nancy seorang yang percaya, dia sangat mengerti bahwa ketika Tuhan memberikan anak kepadanya, itu bukanlah anak yang punya gangguan mental. Ketika Tuhan memberikan anak kepadanya, dia tahu persis bahwa anak ini punya potensi. Nancy Matthew Elliot yang merupakan seorang guru, dia kemudian mendedikasikan dirinya untuk mengajar anaknya sendiri. Dia tidak hanya percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, yaitu anaknya, tetapi dia juga kemudian mengimplementasikan, menyatakan apa yang dia percayai dengan mengajar anaknya di rumahnya sendiri. Dan beberapa tahun kemudian, anak ini tumbuh menjadi besar dan dia menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk bagi saudara dan saya. Anaknya bernama Thomas Alva Edison. Seorang penemu yang sangat aktif menemukan banyak penemuan karena dia dipegang oleh seorang ibu yang memiliki iman dan kemudian juga menyatakan iman dalam perbuatan-perbuatan nyata untuk anaknya sendiri. Saudaraku, kalau Anda mengerti kebenaran, itu baik. Tetapi itu tidak akan mengubah apa-apa dalam kehidupan saudara. Tetapi ketika kebenaran yang Anda ketahui itu saudara praktekkan, saudara lakukan dalam kehidupan saudara, maka itu akan menghidupkan iman saudara. Dan iman yang hidup itu akan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Ini yang dilakukan oleh wanita yang bernama Rahab. Hal kedua yang kemudian kita belajar dari Rahab adalah dia bukan hanya wanita yang mendengar dan melakukan firman itu dalam kehidupannya, tetapi dia adalah wanita yang mengasihi keluarganya. Kalau saudara baca dalam Yosua 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan sebagai berikut. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Saudara, di sini kita belajar Rahab tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Rahab tidak hanya mementingkan apa yang menjadi keinginannya, tapi dia seorang tipe wanita yang mengingat tentang keluarganya. Ketika dia mengalami keselamatan, pertolongan, dia tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi dia mengingat ayahnya, ibunya, orang-orang yang dikasihi yang ada di sekitar dia. Nah, para ibu, para wanita, janganlah menjadi orang yang egois, yang hanya memikirkan kebutuhan dirimu sendiri, tanpa pernah berpikir apa yang dibutuhkan, yang terpenting dibutuhkan oleh keluargamu, oleh suamimu, orang tuamu, anak-anak yang berada di sekitarmu. Saudara, panggilan seorang wanita adalah bertanggung jawab memastikan bahwa keluarganya tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Di dalam Titus ada surat yang diberikan kepada Titus untuk menasehati jemaat Tuhan, orang-orang tua, para ayah, para ibu, para suami, anak-anak. Nah, di dalam Titus 2 ayat 4 ada nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Titus supaya dia memberi nasihat kepada wanita-wanita yang tua, supaya wanita-wanita yang tua ini, yang senior ini, memberi teladan kepada wanita-wanita yang muda. Teladan apa yang diberikan kepada mereka? Nah, di dalam Titus 2 ayat 4 dikatakan begini, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ada dua hal yang merupakan panggilan seorang wanita, yaitu menjadi istri dari suaminya dan menjadi ibu dari anak-anak mereka. Yang pertama, menjadi istri. Ingatlah para wanita, bahwa keputusan dan kehadiranmu itu menentukan apakah keluargamu diberkati atau sebaliknya. Kita belajar dari seorang wanita yang bernama Safira. Dia mendampingi suaminya yang bernama Ananias. Tapi ketika suaminya merencanakan satu perbuatan yang tidak benar, kita melihat Safira mendukungnya. Bukan malah Safira menasehati yang benar. Karena Safira melihat di situ ada keuntungan yang bisa juga dia dapatkan. Tetapi dia lupa untuk mempraktekkan setiap kebenaran bagi keluarganya. Ketika suaminya berkehendak untuk kemudian menipu Tuhan, dia pun kemudian menyetujuinya. Akibat persetujuan yang Safira lakukan, akibatnya
keluarga ini dibinasakan oleh Tuhan. Bukan cuma Ananias, tetapi dirinya sendiri pun dibinasakan oleh Tuhan. Para wanita, engkau bisa menyelamatkan keluargamu atau membinasakan keluargamu lewat keputusan-keputusan, lewat persetujuan-persetujuan yang engkau ambil dalam kehidupanmu. Sebaliknya ada seorang yang bernama Abigail, seorang wanita sama seperti Safira. Tetapi ketika kemudian pembantu-pembantunya mengatakan bahwa suaminya Nabal telah menolak utusan Daud untuk menolong pasukan Daud. Ketika kemudian Abigail mendengar hal tersebut, dia kemudian berlari menuju pasukan Daud, menuju kepada Daud, menghampiri Daud, dan kemudian memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh suaminya Nabal kepada Daud dan pasukannya. Dan kemudian dia memberikan pemberian-pemberian yang banyak kepada Daud. Dan akibatnya rencana Daud untuk membunuh Nabal itu diurungkan. Untuk memusnahkan keluarga Nabal itu diurungkan. Kenapa? Karena ada seorang wanita yang bernama Abigail yang berfungsi sebagai istri, yang kemudian tidak mendatangkan kutuk bagi kaumnya, keluarganya, tetapi mendatangkan berkat bagi keluarganya. Di posisi mana Anda berdiri di saat ini? Itu sangat menentukan kehidupan Anda, para ibu, para istri, para wanita, bagi keadaan keluargamu. Yang kedua, kita lihat panggilan seorang wanita bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi sebagai bukan sebagai seorang istri, tapi sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Saudara, wanita adalah orang yang Tuhan percayakan untuk mempersiapkan anak-anaknya satu saat dapat berjalan sendiri. Sekarang anak-anak kita dapat berjalan bersama-sama dengan kita. Segala kebutuhan mereka kita dapat penuhi. Tapi satu saat kita akan habis waktunya. Arti kata game over, di mana waktu kita selesai dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, apakah kemudian anak-anak saudara dapat meneruskan perjalanan hidup mereka? Itu ditentukan sekarang. Bagaimana para ibu mempersiapkan mereka seperti anak panah yang dipersiapkan, sehingga ketika kemudian mereka dilepas, mereka pergi mengena pada sasaran yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan mereka. Atau sebaliknya, ibu-ibu tidak mempersiapkan semuanya. Akhirnya ketika ibu-ibu telah tidak ada, orang tua telah tidak ada, anak-anak akan menjadi kacau kehidupan mereka. Anda harus mewariskan warisan yang tepat bagi anak-anak Anda. Itu yang kita belajar dari kehidupan Lois dan Eunike, oma dan ibu daripada Timotius. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Lois seorang nenek dan Eunike seorang ibu telah memberikan warisan yang baik kepada Timotius. Sehingga Timotius menjadi seorang anak muda yang dipakai oleh Tuhan, yang menjadi teladan yang luar biasa bagi orang-orang di zamannya. Kenapa saya berani katakan bahwa Lois dan Eunike ini memberikan warisan yang baik? Kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul 16 ayat pertama, dikatakan di sana, ini dituliskan tentang keadaan keluarga daripada Timotius. Paulus datang juga di Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani yang belum percaya. Tapi seiring dengan waktu, ketika Timotius bertumbuh menjadi dewasa, Timotius tidak mengikuti ayahnya yang seorang tidak percaya, yang seorang Yunani. Tetapi dia mengikuti teladan ibunya yang seorang percaya. Artinya apa? Berarti Eunike memberi teladan yang baik, sehingga kemudian Timotius dapat memilih imannya untuk percaya kepada Tuhan yang oma dan ibunya percayai. Pertanyaannya, apa yang kemudian saudara wariskan kepada anak-anak saudara? Kiranya dari pelajaran dari seorang yang bernama Rahab ini, kita kemudian dapat melihat bahwa iman tidak sekedar kita ketahui, tapi kita harus lakukan dalam hidup kita. Karena itu dilihat oleh suami, dilihat oleh istri, oleh anak-anak, dilihat oleh keluarga saudara. Sehingga saya percaya
ibu-ibu di tempat ini akan dapat memenangkan keluarganya bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan mewawancarai beberapa ibu untuk mendengarkan komentar mereka. Bagaimana mereka merefleksikan iman mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Dan saya mengajak saudara untuk bertemu dengan ketiga ibu ini yang merupakan bagian daripada kita. Dan saya berharap bahwa hal ini akan memberkati ibu-ibu yang lain, bahkan keluarga-keluarga, para suami, anak-anak yang juga menyaksikan bersama-sama ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita dedikasikan hari ini untuk memperingati Hari Ibu Internasional. Bersama dengan saya melalui aplikasi Zoom, saya sudah mengundang ada 3 ibu yang akan menyaksikan bagaimana praktek iman dalam kehidupan mereka, khususnya di tengah-tengah keluarga mereka. Saya sudah mengundang ada Ibu Ren, istri daripada Pak Heski, ada Cilini ya bersama anak-anak mereka, dan kemudian ada Ebi ya yang selaku ibu muda yang akan mewakili para ibu-ibu yang muda bagaimana cara mempraktekkan iman di tengah-tengah keluarga mereka. Shalom ibu-ibu semua. Shalom. Ya. Shalom. Ya, shalom Ebi, shalom Cilini ya. Shalom. Ya, senang dapat berjumpa di pagi hari ini. Ya, seperti firman Tuhan pada hari ini di mana kita belajar dari kehidupan iman daripada Rahab, seorang wanita yang kemudian menyatakan imannya dan sekaligus juga imannya itu dipakai untuk dia dapat menyelamatkan seisi keluarganya. Yang saya ingin dengarkan dari ibu-ibu sekalian, bagaimana cara ibu-ibu menerapkan prinsip-prinsip iman, menyatakan iman atau mempraktekkan iman di tengah-tengah keluarga, baik dalam hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan suami, atau hubungan dengan mertua, atau siapa saja yang ada dalam keluarga kita. Untuk yang pertama saya persilakan Ibu Ren untuk menyampaikan kesaksiannya. Silakan Bu Ren. Shalom. Kalau iman menurut saya iman itu kan berjalan dengan bersama dengan harapan. Jadi kalau iman itu adalah sesuatu yang saya merasa yakin sekali dengan apa yang akan saya lakukan meskipun saya belum melihat hasilnya. Yeah. Jadi seperti contoh misalnya dalam mendidik anak dulu mulai Gaby masih kecil sampai dia dewasa, banyak hal yang saya harus sampaikan ke Gaby, ke anak saya untuk bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia menjalani kehidupan rohaninya harus dengan setiap pagi membaca Alkitab atau apa. Saya mengajarkan hal-hal yang demikian buat Gaby. Kemudian sehingga ketika Gaby bertumbuh, saya lepas ke Surabaya, saya merasa dia itu mempunyai fondasi yang kuat untuk dia bisa. Saya sudah lepas di Surabaya sebagai seorang remaja waktu itu. Jadi saya mempunyai harapan sama Gaby. Dengan iman saya berjalan, saya percaya Tuhan pasti akan memelihara anak ini selama dia jauh dari kami. Kemudian ketika Gaby sudah menikah, dia pun juga kami banyak masih harus belajar untuk kehidupan pernikahan mereka yang masih baru, dengan memberi nasihat, banyak nasihat yang harus saya tetap sampaikan untuk keluarga muda seperti Gaby dan Darien. Kalau keluarga untuk suami, saya memiliki iman juga untuk suami saya bahwa suami saya akan terus dipulihkan sampai benar-benar sampai saat ini benar-benar apa yang dulu saya harapkan, apa yang saya jalankan dengan iman saya pasti terjadi pemulihan dalam keluarga saya, dan itu sekarang sudah terjadi. Ya, puji Tuhan. Meskipun proses itu masih terus ada. Ya. Oke, jadi dari kesaksian Bu Ren kita belajar bahwa cara Bu Ren menerapkan iman dalam kehidupan keluarganya adalah dengan terus mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman ya kepada anak berulang-ulang. Seperti yang firman Tuhan katakan, sebagai seorang ibu tidak ada cara lain untuk terus mengajar berulang-ulang, mengingatkan,
dan akhirnya kita dapat melihat bagaimana pengharapan ya yang Bu Ren harapkan itu sungguh memang dialami dalam kehidupan keluarga Bu Ren bersama dengan Pak Heski. Kalau Cilini sendiri gimana? Gimana nih cara menerapkan iman dalam keluarga, terutama kepada anak-anak ya? Suami, silakan Cilini. Shalom. Shalom. Yang pertama saya mau share tentang bagaimana iman saya terhadap suami. Seperti yang yang sudah banyak tahu bahwa suami saya belum bertobat, belum mau masuk ke gereja. Tapi sebagai seorang istri yang benar-benar percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta di setiap pergumulan rumah tangga, pergumulan menghadapi suami, dan selalu mempunyai harapan bahwa ada waktunya Tuhan di mana Tuhan akan memenangkan suami saya. Itu pun menjadi doa anak-anak saya. Dan berikut untuk anak-anak saya, yang paling saya tekankan di sini, bagaimana mereka berjalan di tengah-tengah masyarakat, maksudnya di tengah-tengah bagaimana mereka bersosialisasi. Yang pertama yang sangat saya tekankan adalah bagaimana mereka mempunyai karakter seorang Kristus, yang terutama low profile, maksudnya dimanapun mereka berada menjadi anak-anak yang selalu sopan terhadap siapapun. Itu yang selalu saya harapkan kepada mereka. Dan juga pada saat mereka meniti masa depan mereka, yang saya selalu katakan kepada mereka bahwa anak-anak yang selalu berharap kepada Tuhan selalu diberikan jalan keluar, selalu diberikan masa depan yang baik, masa depan yang indah bersama Tuhan tentunya. Dan juga di sini saya selalu menekankan kepada mereka bahwa anak-anak yang selalu berpegang kepada Tuhan, yang selalu menjaga kekudusan hidup, itulah yang menjadi kebahagiaan saya sebagai seorang ibu. Cuman itu yang saya minta kepada mereka sebagai anak-anak, di mana mereka meniti karir seperti putri saya yang pertama yang sekarang ini sedang bekerja. Saya selalu katakan bahwa dimanapun kamu berada, kamu harus selalu menjadi anak Tuhan yang selalu menjadi teladan, sebab seperti diketahui bahwa dunia pekerjaan di Jakarta itu banyak hal-hal yang akan menarik mereka ke dunia yang akan menjauh dari Tuhan. Bisa selalu bilang sama anak saya bilang selalu utamakan Tuhan dimanapun kamu berada. Begitupun ketika dia menghadapi pekerjaan, saya bilang tidak ada yang sulit ketika engkau bersama dengan Tuhan. Selalu menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya, ya oke, sangat indah sekali ya. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa ibu itu adalah guru yang paling baik, ya, yang selalu ada di sisi kita, di samping anak-anaknya. Dan itu yang coba Cilini nyatakan di tengah-tengah keluarga, bagaimana dia mendampingi anak-anak sebagai sebuah wujud imannya, dengan sama memberikan pengajaran-pengajaran terus, mengingat-ingatkan, berulang-ulang mengingatkan, sekaligus juga memberikan teladan kepada suami yang belum bertobat, supaya kemudian melalui peneladanan hidup itu, iman yang dipraktekkan dalam keluarga dengan harapan supaya satu saat suaminya juga dapat bersama-sama di dalam Tuhan dan sama-sama juga melayani Tuhan. Puji Tuhan. Nah sekarang kita mau kembali kepada ibu muda nih ya. Ibu yang baru beberapa tahun menikah. Kalau tadi Bu Ren sudah cukup lama pernikahan, Cilini juga sudah cukup lama. Nah kita mau minta pendapat atau pengalaman dari Ebi. Ya, gimana nih Ebi dalam mempraktekkan iman dalam usia pernikahan yang masih muda ini? Ya. Oke, shalom semua. Shalom. Mempraktekkan iman dalam keluarga ya. Kan semua tahu rumah tangga saya baru jalan setahun lebih.
Gimana kenal Kokoyo juga baru nggak lama, baru setahun juga, terus langsung nikah. Jadi perkenalan itu agak agak butuh proses gitu. Terus ternyata setelah menikah saya tahu ternyata orangnya ini agak keras orangnya, dan tidak mau tidak mau menerima pendapat karena mungkin sudah terbiasa hidup mandiri. Jadi kadang-kadang susah menerima masukan dari orang lain. Cuman Ebi setiap malam berdoa dan selalu ajak dia baca firman sama-sama, praktek iman itu. Dimana Ebi yakin orang ini pasti akan berubah. Tuhan akan ubahkan hidupnya dari orang yang keras jadi orang yang tidak keras lagi, maksudnya bisa menerima pendapat, tidak egois lagi gitu. Terus masa-masa kritis sekarang, gimana semua penghasilan turun gitu dalam keluarga, pendapatan keluarga turun, pekerjaan berkurang, semua berkurang, apalagi Koko yang kerjanya di luar yang butuh orang lain gitu. Tapi saya selalu bilang ke dia, tidak usah khawatir, karena orang tua juga sudah tanamkan ke diri saya, tidak usah khawatir. Tuhan yang Ebi pegang itu, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya itu di depan banyak orang. Jadi segala kebutuhannya orang itu pasti akan terpenuhi. Apapun yang mau terjadi dalam kehidupan keluarga, Tuhan tidak akan kasih kekurangan. Gitu. Tuhan akan kasih berkecukupan. Itu yang selalu Ebi tanamkan dalam diri Ebi, tanamkan di dirinya Koko. Jadi hari ini, macam pastor bilang, hari ini masalah hari ini, esok itu akan dipikirkan besok begitu. Jadi Tuhan tahu, Tuhan akan memberikan orang itu apa yang menjadi terang kebutuhan, bukan terang keinginan. Jadi itu terus yang ditanamkan, itu terus yang diajarkan ke Koko, supaya soalnya Koko ini kan laki-laki. Ya. Oke. Jadi itu yang Ebi bilang, tidak usah khawatir, semua pasti Tuhan akan cukupkan. Itu sih praktek iman dalam keluarga Ebi yang sekarang. Terus masalah keturunan, orang-orang sudah ngomong kiri kanan. Praktek imannya Ebi apa? Macam Cida juga bilang, perkatakan yang baik, kabar baik, perkatakan yang baik, itu yang akan terjadi. Jika kita berperkataan yang positif yang akan terjadi. Jika kita berkatakan negatif yang akan terjadi. Itu. Oke, luar biasa ya. Di sini kita belajar bersama-sama dari apa yang dikatakan oleh Ebi, pengalaman mereka, di mana Ebi walaupun masih menjadi keluarga yang baru saja, tapi dia sungguh dapat menjadi pendamping, penolong, ya, pelengkap, ya, yang melengkapi kekurangan-kekurangan suami, yang bersama-sama suami sungguh-sungguh dia menjadi penolong supaya kemudian suami dapat berada pada fungsinya, sehingga melihat juga janji-janji Allah digenapi dalam keluarga mereka. Puji Tuhan, dari kesaksian dari Bu Ren, Cilini, dan Ebi, di sini kita belajar bagaimana peran wanita, peran ibu dalam keluarga untuk mempraktekkan iman mereka ini sangat penting. Di sini kita melihat bagaimana Bu Ren selaku ibu, dia tetap punya pengharapan. Dia berharap, pengharapan itu satu hal yang panjang, yang butuh kesabaran. Dan itu tetap dijalankan dalam kehidupannya dengan terus mengingatkan anak-anaknya, berharap menaikkan doa kepada Tuhan. Dan hari-hari ini saya melihat bahwa keluarga ini, keluarga Bu Ren, dapat melihat pengharapan itu yang sedikit demi sedikit sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Dan dari ciri ini kita belajar bahwa seorang ibu adalah seorang pendamping, seorang guru bagi anak-anak mereka. Dan terus berharap untuk melihat kemuliaan Allah terjadi dalam keluarga, teristimewa dalam suami, dalam kehidupan suami. Begitu pula dengan Ebi yang memposisikan diri, mempraktekkan iman mereka dengan menjadi penolong, menjadi pelengkap di sisi suaminya. Nah, melalui kesaksian tiga ibu ini, kiranya memotivasi kita semua jemaat Tuhan, para ibu di dalam gereja IFGF Gorontalo, untuk bersama-sama kita melakukan fungsi kita, menerapkan iman kita, untuk kita dapat melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidup kita. Oke, kita akan berdoa mengakhiri sesi wawancara ini, sekaligus juga dengan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Nanti saya minta Bu Ren akan pimpin kita dalam doa melalui Zoom ini. Silakan Bu Ren. Kita akan berdoa bersama. Ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan telah beri di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kalau pada siang ini kami boleh melakukan pertemuan melalui Zoom, kami belajar berbagi
satu sama lain dengan segala kesaksian hidup kami. Biarlah ini menjadi kekuatan, bisa memberikan suatu pengajaran juga buat setiap kami, para ibu, untuk kami saling mengisi, kami boleh saling mengingatkan jika ada hal-hal yang kami lakukan tidak benar. Kami bersyukur untuk pertemuan pada siang ini Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Bu Ren, Cilini, Ebi. Ya, shalom, selamat hari Minggu. Happy Mother's Day. Tuhan Yesus memberkati. Hai Ma, apa kabar Mama hari ini? Hari-hari ini mungkin masa-masa yang sulit bagi kebanyakan orang di dunia ini. Tak terkecuali juga Mama. Aku tahu kau merasakan berbagai kesulitan hidup yang mungkin tidak harus karena pandemi ini. Tapi setiap hari banyak beban yang harus kau tanggung. Terima kasih Tuhan yang Maha Pencipta, karena telah memberikan wanita yang sangat mulia ini, sangat hebat, dan selalu terlihat kuat bagi kami. Walaupun kami tahu, kadang dia lelah dan tidak sanggup. Kekuatannya ada di senyumnya, dan sedihnya ada dalam diamnya. Terkadang Mama harus ikut berjuang mencari nafkah untuk penghidupan kami. Mama juga harus memastikan kami seisi rumah terpenuhi kebutuhannya. Bahkan Mama harus bekerja hingga larut malam, hingga semua dipastikan selesai. Ma, banyak hal yang mungkin sulit aku ungkapkan. Yang banyak terucap seringkali hanyalah persungutanku, bantahanku, kekesalanku. Tapi aku tahu itu membuat kau terluka. Namun luar biasanya kau menerima aku kembali dan mendidik aku makin hari makin jadi pribadi yang baik. Tuhan, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semua sikap burukku selama ini dan menunjukkan hasil dari didikan Mama selama ini terhadapku. Terima kasih Tuhan untuk wanita hebat ini. Mungkin kami tidak akan mampu membalas apa yang telah kau berikan untuk kami. Tapi ketahuilah, kau takkan tergantikan dan akan selalu ada di tempat terbaik di hati ini. Selamat Hari Ibu untuk kalian. Untuk Mama yang tak henti-hentinya menjadi teladan imanku, yang selalu ada sejak aku lahir, bahkan menemani aku hingga aku menikah. Bahkan diizinkan Tuhan masih dengan kekuatan yang tidak berubah, masih sempat mengurus anak-anakku juga. Dan juga untukmu Mama mertuaku, yang mencintai dan menerima aku dengan tulus, dan mengajari aku arti mencintai pula. Dan untuk semua mama di dunia ini yang telah memberikan diri untuk menjadi yang terbaik bagi kami semua. Happy Mother's Day, Ma. Sehat selalu untuk kalian pahlawan hati kami. Tuhan, sertai selalu Mama dengan kekuatan dan kecakapan. Happy Mother's Day, semoga sehat selalu dan juga selalu diberkati Tuhan dimanapun berada. Aku sayang Mami selamanya.
I love you so much, Mami. Terima kasih Mami sudah merawat aku dari kecil sampai besar. No one can take your place in my heart. I love you, Mami. Saudaraku, saudara sudah mendengarkan kesaksian dari 3 ibu tadi yang ingin memberi gambaran bagaimana pengharapan mereka akan janji Tuhan dan bagaimana mereka mempraktekkan iman mereka dengan segala keterbatasan mereka. Saya percaya setiap wanita memiliki beban sendiri-sendiri. Tetapi pertanyaannya, apa yang dilakukan seorang wanita ketika beban itu begitu kuat menghimpit mereka? Ketika masalah begitu banyak menghujani hidup mereka, ketika suami kemudian mengutarakan semua yang dia alami, anak-anak datang kepada dia. Apa yang dilakukan seorang wanita yang bagi banyak orang, wanita identik dengan makhluk yang lemah? Kita belajar dari seorang yang bernama Hana. Dia mengalami beban yang begitu berat dalam kehidupannya. Dia dihina, dia dipermalukan dengan kemandulan yang dia derita. Tapi apa yang kemudian Hana lakukan? Hana datang kepada Tuhan. Hana berdoa di kaki Tuhan. Saudaraku, para wanita, ada satu kekuatan yang Tuhan beri dalam kehidupan saudara di hari-hari ini. Ketika melihat kondisi keluargamu, mungkin kau berkata, Tuhan, hari-hari ini keadaan ekonomi kami semakin sulit. Keadaan bukan semakin baik. Jangan mengeluh. Tapi mulai engkau lipat lututmu, lipat tanganmu, panggil nama Tuhan. Saya percaya Allah yang kita sembah bukan Allah yang tidur, tapi Dia Allah yang mendengar setiap seru doamu. Mari para ibu yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah online pada hari ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Di sisimu ada mungkin suamimu, ada anak-anakmu. Mari suami anak-anak, kita akan melepaskan doa berkat untuk para ibu yang kita dedikasikan hari ini, supaya mereka menjadi wanita-wanita Allah yang kuat dalam setiap kondisi yang mereka alami. Dan saya percaya kita bisa ada sampai hari ini karena ada seorang ibu yang berdoa. Dan jadilah wanita-wanita yang kuat, yang terus menyaksikan keluargamu dibawa dan dimuliakan oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk para ibu pada pagi hari ini. Mari Bapa Sorgawi, pada pagi hari ini kami mendedikasikan setiap ibu, setiap istri yang ada bersama-sama dengan kami. Bahkan mungkin mereka yang tidak bersama-sama dengan kami, yang terpisah oleh jarak dan tempat. Pada hari ini hamba melepaskan berkat Tuhan bagi para ibu, para istri. Untuk Tuhan memberi kekuatan dalam hidup mereka. Supaya mereka tetap kuat memikul panggilan yang Tuhan sudah beri dalam hidup mereka. Memastikan keluarga mereka hidup dalam berkat Allah. Memastikan anak-anak mereka lepas dan pergi menuju sasaran mereka. Dan tidak ada rencana Tuhan yang akan gagal dalam setiap keluarga. Karena kekuatan yang Engkau berikan bagi setiap ibu, bagi setiap wanita, bagi setiap istri. Dan hamba melepaskan berkat Tuhan dalam hidup mereka. Jadikan mereka wanita yang takut akan Tuhan. Menjadi wanita yang menghormati Tuhan. Yang menjadikan keluarga mereka menjadi pelayanan mereka. Untuk mereka dapat melihat buah-buah yang baik dari pelayanan mereka. Mereka akan melihat suami-suami yang dipakai oleh Tuhan. Mereka akan melihat anak-anak yang dipermuliakan oleh Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup mereka, mereka akan menjadi wanita-wanita yang menyatakan perbuatan Allah yang luar biasa. Sehingga melalui mulut mereka bukan sungutan yang keluar, tetapi ucapan syukur yang keluar. Melalui tangan mereka ada banyak anak-anak yang akan menjadi kemuliaan bagi namamu. Melalui setiap perkataan mereka ada berkat-berkat yang dikeluarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai setiap ibu, Engkau pakai setiap istri untuk menyatakan perbuatan Allah yang besar di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati para ibu dan selamat Hari Ibu. Kiranya anugerah Allah memberkati para ibu di tempat ini. Saya percaya firman Tuhan sudah memberkati setiap saudara yang mendengarkannya. Mari kita menjadi pendengar dan pelaku firman, melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan memberi persembahan kita. Saya percaya bahwa hari-hari ini mungkin menjadi masa-masa yang sulit bagi setiap kita. Tapi saya percaya apa yang ada pada kita, sesedikit apapun itu, jangan pernah kita tidak menabur.
Karena bagi seorang petani sangat mengerti prinsip menabur dan menuai. Ketika saudara menabur, apa yang sedikit itu akan menjadi tuaian yang besar pada akhirnya. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah mengambil benih dari kehidupan kita. Pasti selalu Tuhan berikan benih untuk kita tabur, bukan untuk kita makan. Untuk itu persiapkan persembahan saudara, dan dengan iman saudara menabur. Bukan soal banyak atau kecilnya, tetapi soal yang terbaik dan iman yang saudara berikan kepada Tuhan. Maka saya percaya taburan saudara akan menjadi tuaian yang besar pada waktu yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita. Mari jemaat Tuhan, angkat persembahanmu dan saya akan melepaskan doa berkat untuk setiap persembahan yang saudara berikan ke dalam rumah Tuhan. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa setiap berkat bersumber daripada Tuhan, bukan karena jerih lelah dan kekuatan kami. Persembahan adalah sebuah ucapan syukur yang kami berikan kepadamu akan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, hamba melepaskan berkat Tuhan bagi setiap umat-Mu yang mengembalikan milik Tuhan, yang memberikan persembahan-persembahan mereka Tuhan, menjadi benih-benih yang kami taburkan, yang kami percaya apa yang kami tabur kami akan tuai, dan kami akan melihat karya Allah yang besar dari buah-buah iman kami akan ketaatan melakukan firman-Mu. Sebab inilah yang menjadi penyembahan kami, memberikan yang terbaik ke dalam rumah Tuhan, dan kami mau melakukannya dengan iman bahwa semua yang terbaik kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan mengakhiri ibadah kami, hamba melepaskan berkat Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa bagi jemaat yang dalam keadaan sakit, dalam kondisi tubuh lemah mereka. Hamba berdoa bagi Mahedi di rumah yang dalam keadaan sakit. Tuhan, pulihkan kekuatan, pulihkan kesehatan, beri kedamaian dalam hatinya, sehingga Engkau angkat ketakutan dan kekhawatirannya, gantikan dengan damai sejahtera Tuhan. Hamba juga berdoa bagi Ibu Nila, sempurnakan Tuhan kesehatannya dari kecelakaan yang dia alami, sehingga kemuliaan Allah juga terjadi dalam kehidupannya. Hamba juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang hamba tidak sebutkan nama mereka, tapi yang dalam keadaan sakit seperti Tante Lendi Imandi Tuhan, Engkau pulihkan kesehatannya. Jemaat Tuhan dimanapun berada, biarlah kesembuhan daripada Allah menjadi bagian dalam setiap kehidupan umat-Mu. Hamba juga berdoa bagi setiap jemaat-jemaat yang mengalami masalah ekonomi di saat-saat ini Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami, sesuai dengan janji firman-Mu. Ketika kami berbuat bakti, maka Engkau Allah akan memberkati roti makanan dan air minuman kami. Bahkan segala penyakit Engkau lalukan dari kehidupan kami, sehingga kami tetap sehat dan kuat untuk hidup mempermuliakan nama-Mu. Hamba juga berdoa bagi tim pelayan yang sudah bekerja keras melakukan kegiatan-kegiatan multimedia ini Tuhan. Beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan untuk mereka melakukan panggilan mereka dengan melihat kemuliaan Allah juga terjadi dalam kehidupan mereka. Akhirnya mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Diberkatilah engkau waktu masuk, diberkatilah engkau dalam rumah-Mu dan dalam segala keadaan-Mu. Engkau tidak akan mengalami kekurangan. Selalu ada makanan di rumah-Mu dan selalu ada minuman di rumah-Mu. Kebahagiaan akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan-Mu bersama dengan keluarga-Mu. Tuhan menggantikan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan-Mu dengan damai sejahtera yang akan menguasai pikiran-Mu. Dan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan dan sedap didengar dan yang sempurna akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan-Mu. Dalam segala berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita sekaliannya hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri Tuhan pelayanan ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur
gunung menanjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kami. Tetap jaga kesehatan, tetap kuat dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.